Setelah kita mengetahui bagaimana gaya pasut itu terjadi akibat gaya tarik-menarik antara bumi dengan benda-benda lain, benda-benda langit di angkasa gitu ya, dan utamanya tadi kita fokus terhadap hubungan antara bumi dengan bulan. Sekarang kita akan mempelajari dua gaya yang terjadi akibat gaya tarik-menarik ini, yang disebut sebagai gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Pertama, kita tentunya belajar gaya gravitasi dulu ya. Mungkin tidak perlu terlalu lama di sini, karena rekan-rekan juga harusnya sudah tahu gitu ya, apa itu gaya gravitasi. Simply, gaya gravitasi itu kita menggambarkan gaya tarik-menarik antara dua benda yang bisa disimplifikasi, merupakan kita bisa definisikan itu berdasarkan pusat massanya itu ada di mana gitu ya. Jadi tadi kita sudah belajar gitu kan ya, kita punya di sini ada bumi dengan pusat massa tertentu, di sini ada bulan dengan pusat massa tertentu, kita punya jarak gitu ya antara dua pusat massa. Jadi ingat ya, jarak ini adalah jarak antara pusat massa gitu ya, bukan di permukaan. Ini RL, lalu kita punya massa bumi dan kita punya massa bulan di sini. Dan kita punya persamaan seperti ini. Tentunya persamaan ini berlaku di mana? Di pusat massanya. Bagaimana kalau kita berada di luar pusat massanya, di mana kita ada di permukaan ini? Bagaimana cara mendefinisikannya? Nah, ini adalah grafik tadi ya, sama. Dan ini yang tadi saya katakan, bahwa kalau kita di pusat massa, inilah gaya gravitasi yang terjadi. Sementara kalau kita di titik T1 misalnya, gaya gravitasi yang terjadi tentunya berbeda. Kenapa? Karena jaraknya di sini itu sudah bukan RL lagi, tapi RL dikurangin A, yang A adalah jari-jari bumi kita sendiri gitu ya, rata-rata jari kita bumi kita jari rata-rata jari-jari bumi kita sendiri gitu. Nah, tapi ini kan kita mendefinisikan ketika bumi ini bumi dan bulan ini misalnya tidak bergerak gitu ya, dia statis. Sementara bumi sama bulan itu kan selalu bergerak, buminya berotasi, bulannya juga berevolusi, sementara bulannya berevolusi dia juga muter gitu kan. Nah, itulah kenapa kita harus memperhitungkan gaya sentrifugal gitu ya, yang adalah seperti gaya balasannya gitu ya. Tadi kita sudah sempat bahas di sesi sebelumnya bahwa bumi sama matahari itu sebenarnya bukan, bumi sama bulan itu mereka tarik menarik gitu ya. Dan kalau misalnya jaraknya itu semakin dekat, artinya gaya tarik menariknya itu semakin besar. Kira-kira seperti ini ya. Jadi kurang lebih bumi ini tuh juga tertarik ke arah bulan gitu. Jadi ini bisa berlaku kalau si buminya ini nggak ketarik ke arah bulan juga, padahal kan ketarik. Itulah yang menyebabkan bumi ini misalnya dia itu agak sedikit bergerak ke arah bulan gitu ya. Dan itu yang menyebabkan sebuah bulge gitu ya, atau kayak kalau kalian bayangin bumi ini air semua gitu kan. Nah, ada kayak tonjolan air di sebelah sini yang terjadi akibat ya buminya itu sedikit bergerak ke arah bulan. Itulah kenapa perbedaannya tidak bisa dideskripsikan semudah ini, tapi ternyata perbedaannya kira-kira adalah seperti ini. Jadi ini lagi-lagi ini adalah gaya gravitasi kalau dia ada di pusat gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ini adalah deltanya gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti ini kan mungkin sebenarnya bisa aja ya kita hitung, cuman untuk simplifikasi kita bisa lihat ya bahwa A itu nggak akan pernah lebih besar dari R gitu ya. Jadi jarak antara bumi sama bulan itu tuh sekitar 60 kali lipat dari jari-jari bumi gitu. Jadi A per R paling besar itu akan 1/60 gitu ya. Jadi kalau misalnya jari-jari bumi itu A gitu ya, itu 1, jarak antara bumi sama bulan itu pasti 60, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan satu prinsip kalkulus ini gitu. Kita bisa lihat ini ya, modelnya ini sama persis dengan model ini ya. Jadi yang ini ya. 1/1 minus alfa. Alfanya sendiri adalah A per R gitu ya di sini. A per RL gitu ya. Nah, ternyata ini kita bisa gantikan menjadi 1 plus 2 alfa. Jadi 1 plus 2 A per RL. Ya enggak? Berarti 1 sama 1 bisa hilang, sisanya tinggal 2A per RL. Artinya, kalau di titik T,
P1, sorry ya. Artinya dia itu gayanya adalah G mml per R kuadrat dikalikan dengan 2A per RL gitu ya. Jadi dia 2G mm A per R pangkat 3 sekarang ya. Sementara kalau dia di P1 karena dia itu sebaliknya, A-nya itu tidak A positif tapi dia itu minus A gitulah ya karena dia lebih jauh gitu kan ya. Itu kita bisa hitung sebagai minus 2G MMA per R pangkat 3L. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari, tadi kita sudah bilang ya bahwa sambil berevolusi gitu ya, tentunya mereka itu masih saling tarik-menarik. Nah, di mana sih tumpuannya gitu atau tuasnya itu ada di mana tengah-tengahnya? Itulah yang tadi kita sebut sebagai titik barycenter gitu ya. Jadi itu adalah pusat massa gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan. Nah, itu di sini barycenternya ya, Earth Moon Center of Mass. Dan barycenter ini sendiri juga dia itu berputar gitu ya, karena istilahnya sambil bulan itu muterin gitu ya, nah barycenter ini juga ikutan berputar. Nah untuk dia kembali ke titiknya semula, itu membutuhkan waktu sekitar 27,32 hari, yang bisa disebut sebagai sidereal month gitu ya, bulan sidereal gitu. Nah, karena mereka itu saling tarik-menarik terus-menerus dan bumi ini selalu cenderung ada ketarik ke arah bulan gitu ya. Ini sayangnya saya nggak bisa pause gitu ya. Tapi ada gaya tarik-menarik gitu ya, bahwa bumi ini agak ke arah bulan, kita selalu punya gaya sentrifugal di sebelah apa ya, opposite side atau sisi sebaliknya gitu ya. Jadi kayak kalau gaya gravitasi itu adalah lagi-lagi itu adalah yang ke arah bulan gitu ya, ini bulan. Gaya sentrifugal itu adalah yang sebaliknya, ini Fg, ini Fc gitu ya. Ternyata gaya sentrifugal itu besarnya sama persis dengan gaya gravitasi. Jadi kita bisa bilang Fc di sini sama dengan Fg. Oke? Dengan memiliki pemahaman ini, kita bisa gambarkan total gaya atau gaya yang memproduksi pasut gitu ya, atau tide producing force di setiap titik di bumi kita atau di permukaan bumi. Nah, kita sudah tahu centrifugal force ya, yang itu adalah gaya yang terjadi akibat bumi yang tertarik ke bulan gitu ya, dan kita punya gaya yang apa ya namanya respon terhadap bumi yang tertarik ke bulan tersebut gitu ya, terutama respon air gitu ya. Jadi sentrifugal kita belum membicarakan bahkan rotasi bumi gitu ya, kita masih membicarakan hubungan antara gaya tarik menarik bulan dan bumi dulu. Jadi ini saya hapus dulu ya. Jadi jangan ngomong rotasi kalau kita ngomongin sentrifugal dulu. Nah, di sini gaya sentrifugalnya kalau di titik yang ya kalau misalnya di bulan gitu ya, gaya sentrifugalnya tidak akan lebih besar dibanding gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi di sini pasti jauh lebih besar. Di sini mungkin sama gitu ya, gaya sentrifugal sama gaya gravitasinya. Karena apa? Karena Fc sama dengan Fg gitu ya. Sementara di sini gaya gravitasinya tidak akan lebih besar dibanding gaya sentrifugal. Kenapa? Lagi-lagi bayangin kalau buminya ini agak ketarik ke arah bulan, tentunya ini berlebihan gitu ya. Lalu saya bikin si tonjolan airnya di sini ya. Jadi airnya itu ada yang menonjol ke arah sana ya, dan ada yang menonjol ke arah bulan. Ini anggap sama gitu ya. Coretan saya kurang bagus. Namun kita bisa lihat di sini ya bahwa di sini tentunya centrifugal force-nya yang bergerak yang gayanya itu arahnya adalah berkebalikan dengan arah gaya tarik menarik antara bulan dan bumi, itu akan jauh lebih besar dibanding gaya gravitasi yang terjadi antara bumi dengan bulan gitu. Jadilah di sini kita bisa lihat, saya akan hapus semuanya. Di sini tidal force-nya itu mengarah ke bulan. Karena yang kanan ini lebih besar dibanding yang kiri ya. Fg-nya di sini lebih besar dibanding Fc. Sementara di sini Fc-nya lebih besar dibanding Fg. Jadilah tide producing force-nya itu sebaliknya. Sementara di utara dan selatan, kita bisa perkirakan ya bahwa di sini ya Fc hampir sama dengan Fg gitu ya. Kita bikin kayak gini lah, nggak terlalu sama. Maka itu resultannya itu ke arah pusat bumi gitu.
Nah, kenapa nggak ke utara gitu, Bu ya? Kenapa nggak, bukan utara ini ya, kenapa nggak ke arah atasnya gitu ya? Karena lagi-lagi pada intinya gaya yang terjadi itu kan dia itu ke arah sana gitu ya. Kalau misalnya kita mau bikin resultan totalnya. Nah, tentunya kalau gitu ya maksimumnya itu ke sini, dia itu sentrifugal ke sini, tentunya dia akan ke arahnya ke sini, nggak mungkin dia ke arah sebaliknya gitu. Karena lagi-lagi medan medan gaya beratnya itu kira-kira seperti ini gitu. Ya. Jadi itulah kenapa ini adalah si tide producing force di setiap titik di bumi ini. Nah, kita sudah tahu tadi ya apa itu perbedaan gravitational force atau gaya gravitasi dengan centrifugal force atau gaya sentrifugal. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana teori equilibrium tide atau passot equilibrium ini bisa diterapkan gitu ya untuk memprediksi muka air. Kita bertemu di sesi selanjutnya.